Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bertemu dengan channel Nurse Bahdi, kita akan membacakan informasi terkait pendaftaran penerimaan CASN tahun 2023. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya, apakah tahun depan itu dibuka seleksi untuk penerimaan CASN. Nah, kita kutip dari informasi dari Menteri Pan-RB, pastikan pemerintah buka penerimaan CASN tahun 2023. Jadi kita coba untuk melihat informasi ini, apakah CASN yang dimaksud ini apakah ada CPNS atau adakah P3K. Oke, kita coba untuk membaca. Pemerintah memastikan akan membuka rekrutmen penerimaan calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2023 yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pengadaan tahun 2023 memiliki 4 arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia. Oke, kalau kita lihat dari poin pertama, ini pemerintah itu sudah memastikan akan membuka rekrutmen kembali penerimaan calon aparatur sipil negara CASN untuk tahun 2023. Ada calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan ada calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berarti fix ya, untuk tahun depan ada seleksi lagi. Pemerintah, oke kita lanjut. Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K pada tahun 2023. Jadi untuk tahun 2023 ada rekrutmen CPNS dan ada P3K. Karena tahun ini yang ada cuma P3K, CPNS itu tidak ada. Tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan-RB Abdullah Azwar Anas di Jakarta Senin tanggal 26 bulan 12. Jadi Pak Abdullah itu menyampaikan. Jadi Pak Abdullah ini adalah Menteri Pan-RB. Dia menyampaikan memutuskan untuk melakukan rekrutmen kembali penerimaan CPNS ada dan P3K ada. Ini kabar gembira buat para teman-teman yang lagi menunggu nih, yang mau mendaftar, yang mau mengabdi di aparatur sipil negara, baik itu CPNS maupun P3K. Oke, kita lanjut. Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 yang pertama adalah fokus pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Fokus tersebut dilakukan juga untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal. Jadi arah kebijakan ini tadi ada empat arah kebijakan yang mendukung. Nah, yang pertama itu adalah fokus pelayanan dasar pemerintah, yakni guru dan tenaga kesehatan. Fokusnya tersebut dilakukan juga untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal. Jadi yang pertama ini adalah berfokus pada pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Karena kita ketahui untuk tahun ini, tahun 2022, pemerintah itu berfokus untuk menyelesaikan tenaga honorer. Ternyata di tahun 2023 itu lanjut lagi dengan kebijakan yang pertama, bahwa guru dan tenaga kesehatan itu akan dijadikan ASN, tapi bukan pemutihan, tentunya melalui seleksi yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Oke. Kedua adalah kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan data scanty secara terukur. Arah kebijakan ketiga, yang kedua, kebijakan memberi kesempatan kepada rekrutmen tenaga yang bertalenta digital. Jadi setelah fokus pertama tadi dengan pelayanan dasar, yang kedua pemerintah berfokus memberikan kesempatan kepada anak-anak putra-putri Indonesia yang bertalenta digital. Karena memang kita lihat sekarang Indonesia atau kebijakan dari Pak Menteri Pan-RB ini berfokus memang untuk digital.
talenta-talenta yang mampu untuk bersaing dengan negara-negara maju. Terus kebijakan yang ketiga adalah merekrut CPNS secara sangat selektif. Artinya bahwa pemerintah akan merekrut kembali CPNS tetapi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi tidak seperti dengan tahun-tahun kemarin. Penerimaannya itu sangat banyak. Kemungkinan untuk tahun ini atau tahun depan, tahun 2023, pemerintah itu merekrut CPNS secara sangat selektif. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mungkin dilihat dari suatu daerah, ketika misalnya ada yang beberapa orang yang pensiun, mungkin diusulkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi tidak melebihi daripada itu. Jadi sangat selektif. Oke. Sementara arah kebijakan keempat adalah mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Saat ini pemerintah masih menganalisis jabatan di mana saja yang bisa berdampak oleh perkembangan digital. Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat beradaptasi agar tidak tergerus zaman. Jadi untuk arah kebijakan keempat ini, pemerintah ini melakukan rekrutmen itu tidak seperti dengan tahun-tahun kemarin. Jadi sesuai dengan jabatan yang ada. Jadi dia mengurangi rekrutmen karena berpengaruh oleh transformasi digital. Saat ini pemerintah telah menganalisis jabatan. Jadi pemerintah sekarang menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. Karena dunia digital berubah begitu cepat. Pemerintah juga harus cepat beradaptasi agar tidak tergerus zaman, kata Pak Menteri Anas. Oke, kita lanjut. Khusus untuk seleksi CPNS tahun depan, Menteri Anas menyebutkan jadi Pak Anas ini menyebutkan prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 45 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Jadi khusus untuk seleksi CPNS tahun depan, Pak Anas menyampaikan prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan itu adalah profesi seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu yang termasuk dalam memiliki talenta digital. Nah, jadi jelas ya untuk CPNS tahun depan kemungkinan besar pemerintah itu mengusulkan kebutuhan itu profesi yang disampaikan oleh Pak Anas. Jadi untuk tenaga kesehatan dan tenaga guru itu tidak ada, tapi bukan berarti tidak ada. Kemungkinan ada, tetapi tidak sesuai dengan pengusulan jabatan kebutuhan yang ada. Jadi karena saya yakin pemerintah daerah akan tetap mengusulkan walaupun tidak seperti tahun-tahun kemarin. Jadi pengusulan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sementara itu, untuk P3K akan difokuskan pada pembunuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Menteri Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing. Jadi kita lihat untuk tahun depan ini sepertinya sama dengan tahun 2022. Penerimaan khusus tenaga kesehatan itu berfokus pada P3K. Kemungkinan formasinya lebih banyak ke P3K karena memang tenaga honorer itu masih banyak yang belum terselesaikan. Tetapi untuk teman-teman yang fresh graduate, kemungkinan besar akan ada seleksi untuk teman-teman yang baru selesai. Mungkin di CPNS dengan jabatan yang kebutuhan yang sesuai dengan pengusulan yang standar yang tidak melebihi dari kebutuhan-kebutuhan yang ada. Seperti itu. Jadi berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga dan Pemda akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala PKN. Lebih lanjut, Menteri Anas menyampaikan bahwa rekrutmen CPNS tahun 2023 juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran. Jadi ya jelas ya pemerintah itu
Pak Menteri Anas itu menyampaikan bahwa rekrutmen CPNS tahun 2023 juga mempertimbangkan. Jadi melihat dari jumlah PNS yang pensiun untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan. Nah, makanya saya bilang tadi untuk pendaftaran CPNS tahun 2023 untuk tenaga kesehatan mungkin kemungkinan ada, tapi sesuai dengan jumlah yang pensiun, karena kita tidak tahu setiap tahun kan pasti ada yang pensiun, apalagi di tahun 2022 itu tidak ada penerimaan CPNS, jadi kemungkinan ada. Oke, sedikit informasi yang sampaikan tentang CPNS tahun 2023. Mohon dukungannya untuk subscriber, jadi saya bisa mengupdate informasi-informasi di channel Nurse Buddy. Oke, rekan-rekan semua, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.